Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk pertama kalinya pada matematika wajib di kelas 12. Materi kita yang pertama adalah tentang integral. Integral disebut juga antiturunan. Masih ingat tidak tentang turunan? Turunan itu semester lalu akhir waktu kita belajar online. Turunan itu kita sebut juga sebagai diferensial atau disebut juga dengan derivatif, sama. Kalau kalian masih ingat, khususnya turunan fungsi aljabar ya, kalau turunan fungsi aljabar ya, derivatif fungsi aljabar. Jadi kalau ada f(x) sama dengan a dikali x pangkat n, maka f aksen x adalah a dikali n x pangkat n dikurang 1. Ingat? Semoga masih ingat. Oke. Nah, sekarang contohnya kita ingat dulu. Contoh, misalnya ada yang pertama, f(x) sama dengan 2x pangkat 3. Berarti a-nya 2, n-nya 3 ya. Ini lihat di dalam kotak. Ya, lihat di dalam kotak. Maka f aksen x adalah a kali n. Berarti 2 kali 3, 6. X-nya pangkat 3 kurang 1, 2. Itu turunan pertamanya. Misal lagi yang kedua, f(x) sama dengan 4x pangkat 5. Berarti f aksen x itu adalah 4 kali 5 ya. Berarti 4 kali 5 adalah 20. X-nya pangkat berapa? Turun 1 kali. Berarti turun 1 kali adalah x pangkat 4. Begitu. Nah, di soal ini kita turun. Ya, turun. Ini namanya adalah apa? Turunan ya, turun dianya. Ini turunan. Ini turunan. Yang akan kita kerjakan itu adalah sebaliknya. Ya. Yang akan kita kerjakan adalah kita membalik ini. Kita balikkan ke atas. Itu dikatakan anti turunan tadi ya. Jadi ini namanya anti turunan. Anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kita akan mencari kebalikannya ya. Dari si f kecil, dari sini, dari f(x) sama dengan 6x pangkat 2 harus menjadi ke 2x pangkat 3. Nah, kita akan belajar kebalikannya, membalikkannya. Ya, itulah yang dinamakan integral. Jadi, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Integral. Nah, kalau ibu tuliskan integral untuk fungsi aljabar ya. Integral untuk fungsi, ini fungsi aljabar
Jadi misalnya integral dari f(x) dx, di integral dx itu sama dengan f(x) f besar plus c, ya. Ini lambangnya kayak cacing gitu ya. Tadi f besar ke f kecil, ya. Sekarang kita f kecil ke f besar, kebalikan ya, membalikkan. Nah, bagaimana ya, integral dari ax pangkat n dx itu sama dengan itu dx ya. Dx itu sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. C ini adalah konstanta. C itu adalah konstanta. Ya. Oke, itu rumusannya. Contoh, kita ambil soal tadi. Soal tadi apa sih? Soal tadi ini ya, kita ambil 6x² yang nomor 1, f kecilnya. Jadi, contoh yang pertama, kita ambil fx sama dengan 6x pangkat 2. Ya. Ibu tulis tadi di sini. Di sini tadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ya, soal nomor 1 tadi ya. F aksen x-nya berarti 2 kali 3 6, x-nya pangkat 2. Nah, sekarang kita yang ini soalnya akan kita jadikan ke sini ya. Oke, ini ya, fx ya. Sekarang kita akan integralkan integral dari 6x pangkat 2 dx. Apa? Itu tadi ada rumusan integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 plus c. Berarti kan di sini integral dari 6x pangkat 2 dx, berarti a-nya 6 ya, berarti 6 per n-nya 2, berarti 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 x pangkat n, berarti 2 tambah 1 ditambah c. 6, 2 tambah 1 berapa? 3. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 2 x pangkat 2 tambah 1 3 plus c. Sekarang perhatikan ya, sama jadi akan balik ke fungsi semula. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal kedua 4x pangkat 5 ya. Yang kedua tadi soalnya adalah fx sama dengan 4x pangkat 5. Turunannya adalah 4 kali 5 20, x-nya pangkat 5 kurang 1 4. Sekarang di sebelah sini ya, di sebelah sini yang kedua ini kita akan integralkan yang ini, yang bawah ini. Berarti fx adalah 20x pangkat 4. Kita integralkan integral dari 20x pangkat 4 dx diintegralkan terhadap fungsi fx ya. Berarti ini berapa? Nah, berarti itu sama dengan, ini rumus ibu tulis lagi, a x pangkat n dx integral itu sama dengan a per n tambah 1 xn plus 1 plus c.
itu ya, plus C biar ingat. Berarti kalau integral 20 X pangkat 4 dx, berarti A-nya adalah 20. N 4 tambah 1 5 ya. X pangkat 4 tambah 1 5 plus C. 20 bagi 5 4. X pangkat 5 plus C. Sama? Lihat balik sini. Ini 4x pangkat 5, ini 4x pangkat 5. Jadi dia akan kembali ke fungsi semula. Oke, bisa diikuti? Oke, Bu kasih tanda dulu ya ini. Ini soalnya membeda. Ya. Gitu. Kalau sudah kenapa ada plus C itu, Bu? Ada plus C. Oke, kita akan lihat di halaman berikutnya. Sekarang selalu ada yang ketiga. Itu jelasnya tintanya ya. Oke. Misalnya ada yang ketiga. Misal ada fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7. Turunannya berapa? Turunan ya, bukan integral. 2 kali 3, 6. X pangkat 2. 7 diturunkan? Apa turunan? 0. Misalnya yang keempat. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 10. F aksen x-nya berapa? Tetap ya, 2 kali 3, 6, x pangkat 2. 10-nya 0. Misal lagi yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2. F aksen x-nya berapa? Tetap 2 kali 3, 6, x pangkat 2. Berarti, apa konstanta itu? Konstanta itu yang di sini, plus 7, plus 8. Ini yang ditambah plus C tadi. Yang dikatakan plus C. Jadi C-nya itu bisa angka konstanta berapa saja ya. Sehingga kalau kalian integralkan, integral dari yang ini 6x pangkat 2 berapa integral 6x pangkat 2, terus di bawah saja biar. Jadi integral 6x pangkat 2 dx sama dengan berapa? Ayo, soal tadi masih ingat. Integral dari ax pangkat n dx, rumusannya adalah a per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 plus c plus konstanta. Berarti kalau integral 6x pangkat 2 dx berarti 6 per 2 tambah 1 ya, x pangkat 2 tambah 1 plus c. 6 bagi 3, 2 x pangkat 3 plus c. Nah, jadi ini ya, ini balik 2x pangkat 3 c. Jadi c di sini c ini, nah c ini bisa positif 7, negatif berapapun ya. Jadi kenapa ada C saja? Kita tidak tahu angkanya itu boleh. Bahkan kalau kita buat soal nomor 6, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 110, f aksen x-nya tetap 6x pangkat 2. Mau 7, misalnya fx sama dengan 2x kuadrat min 11. F aksen x-nya tetap ini 3 ya, tetap 6x kuadrat. Tetap aja. Jadi C itu alasan. C. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, maka kalian harus kerjakan tugas ya.
Semoga sampai di sini bisa diikuti. Tugasnya akan ada di Edmodo. Terima kasih. Kalau yang ditanyakan boleh di forum diskusi.